Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbaik Korea. Gimana teman-teman, masih semangat belajarnya? Sebelum saya memulai pelajaran kelas bahasa Korea kali ini, usahakan teman-teman ketika menonton video pembelajaran di Dermaya Korea sudah memegang buku panduannya masing-masing sehingga mempermudah saat mengikuti pelajaran bahasa Korea saya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bab 9 yaitu mengenai 가족이 몇 명이에요. Keluarganya ada berapa orang? Target pembelajarannya 학습 목표 가족에 대해 묻고 대답하기. 가족에 대해 묻고 대답하기. 대답하다 menjawab, 묻다 bertanya, 대해 itu tentang, 가족 keluarga. Jadi menjawab dan bertanya tentang keluarga. 학습 목표 가족에 대해 묻고 대답하기. 그 다음에 문법은 tata bahasa. Tata bahasa yang akan kita pelajari hari ini adalah 하고, 그다음에 장소. Di sini mempunyai arti banyak, tapi yang akan kita pelajari di sini nya ini mengenai 장소. Untuk tempat. Jadi 문법nya tata bahasa 하고 yang mempunyai arti dan dengan dan juga untuk 장소, tempat. 그다음에 어휘는 untuk kosakata 가족, 기랑, 외모와 성격. 가족 itu keluarga. 외모 penampilan. 외모 penampilan. 그다음에 성격은 itu watak. 성격 watak. Jadi 가족, 외모와 성격 keluarga, watak dan juga penampilan. Terus di 정보 atau 문화nya kita akan mempelajari 높임말과 반말. 반말 itu bahasa yang informal ya, atau yang tidak kurang bahasa sehari-hari. Tame 높임말. 높임말nya itu bahasa yang halus, bahasa yang sopan. Oke, langsung saja kita mulai dari percakapan yang pertama. 대화 1부터 시작하겠습니다. Nah, ini percakapan antara Tuan dan juga Rian. Mereka ini teman sekamar ya teman-teman. Saya bacakan perlahan-lahan. Rihan, Tuan 씨는 가족이 몇 명이에요? Tuan 씨는 가족이 몇 명이에요? Tuan, 어머니하고 형하고 저 3명이에요. 어머니하고 형하고 저 3명이에요. 리안 씨는 가족이 몇 명이에요? 리안 씨는 가족이 몇 명이에요? 리안nya 4명이에요. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. 4명이에요. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. Kita bacakan sekali lagi. Rihan, Tuan 씨는 가족이 몇 명이에요? Tuan, 어머니하고 형하고 저 3명이에요. 리안 씨는 가족이 몇 명이에요? 리한, 4명이에요. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. Nah, sekarang mari kita artikan bersama-sama. Dari Rihan dulu, Tuan si, Tuan, 가족이 몇 명이에요? 가족 keluarga, 몇 명 ini, 명nya itu orang, menitnya berapa. Jadi, Tuan, keluarganya ada berapa orang? Kata tuannya, 어머니하고 형하고 저. Ibu, 형, saudara laki-laki, dan 저, sayang, 3명이에요. 3 orang. 리안 씨는 가족이 몇 명이에요? 리안, 가족이 몇 명이에요? Keluarganya ada berapa orang? 몇 명? 4명이에요. 4 orang. 저는, saya, 아버지, ayah하고, dan 어머니, ibu, dan 여동생이 있어요. 여동생 ini adik perempuan. Kalau adik laki-laki, 남동생.
여동생이 있어요. Kalau saya sih ada 4. Saya, adik perempuan saya, ibu dan juga ayah. Nah, sekarang ini OW1, 가족, keluarga. Yang pertama, 있다, ada, 없다, tidak ada, 많다, banyak, 살다, tinggal. Lalu yang berikutnya mengenai keluarga. 할아버지, kakek, 할머니, nenek, 아버지, ayah, 어머니, ibu. Ini yang pertama, 네가 남자일 때. Saat kamu itu seorang laki-laki ya, hyong. Kakak perempuan, 누나. Kakak laki-laki, 나. Saya, 부인. Istri, 여동생, adik perempuan, 남동생, adik laki-laki. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau kamu laki-laki, manggil kakak laki-laki itu hyong, dan manggil kakak perempuannya 누나. Lalu yang di bawahnya, 네가 여자일 때. Saat kamu itu perempuan. 오빠, 언니. Nah, opa itu kakak laki-laki, 언니 kakak perempuan, 나, saya, 남편, suami, 여동생, adik perempuan, 남동생, adik laki-laki. 아들 itu anak laki-laki, 딸, anak perempuan. Sekarang kita masuk pada sesi tata bahasa yang pertama, yaitu hago. Hago ini digunakan untuk menghubungkan dua kata benda, mempunyai arti dan atau dengan. Contoh, 팡하고 바나나를 먹어요. Makan pisang dan roti. 팡하고 바나나. Contoh lainnya, 우유하고 주스를 사요. Membeli jus dan juga uyu. 옷하고 바지. Baju dan celana. 잠바하고 모자. Jaket dan topi. Jadi artinya dan atau dengan. Digunakan untuk menghubungkan dua kata benda. Nah, selain tata bahasa hago, ada juga dua tata bahasa lainnya yang mempunyai arti sama dan juga penggunaan yang sama. Yang pertama itu kwa dan wa. Kwa ini juga sama dan atau dengan. Kwa, wa. Kwa untuk kata benda akhiran konsonan, wa untuk kata benda akhiran vokal. Contohnya, 병과 잔, botol dan cangkir. 가방과 책, tas dan juga buku. Dan untuk wa-nya, nektai와 moja, dasi dan topi. 슬리퍼와 신발, sendal dan juga sepatu. Di kwa untuk konsonan, wa untuk vokal. Nah, satu lagi itu ada lagi rang irang. Nah, untuk daerah saya di sekitaran Paju, itu biasanya orang-orang di sini umumnya menggunakan rang irang sebagai kata penghubung untuk menghubungkan dua kata benda. Irang untuk kata benda konsonan, 병이랑 잔, botol dan cangkir. 가방이랑 cek, tas dan juga buku. 넥타이랑 moja, dasi dan topi. 슬리퍼랑 신발, sendal dan sepatu. Jadi sama ya. Nah, ketiganya ini mempunyai arti dan juga penggunaan yang sama. Sama-sama mempunyai arti dan atau dengan, dan digunakan untuk menghubungkan dua kata benda. 대화이. Saya 바짝kan ya teman-teman. Masih seputar percakapan antara Tuan dan juga Rian. Tuan dari Tuan dulu. Tuan. 이 사람이 리한 씨 여동생이에요? 이 사람이 리한 씨 여동생이에요? 리한. 네, 맞아요. 제 여동생이에요. 네, 맞아요. 제 여동생이에요. 또한 여동생이 정말 예뻐요. 지금 몇 살이에요? 여동생이 정말 예뻐요. 지금 몇 살이에요? 리한, 20살이에요.
20살이에요. 또한 여동생은 남자친구가 있어요? 여동생은 남자친구가 있어요? 리안, 아니요, 없어요. 아니요, 없어요. 자, 다시 한번. dari Tuan. 이 사람이 리한 씨 여동생이에요? 네, 맞아요. 제 여동생이에요. 여동생이 정말 예뻐요. 지금 몇 살이에요? 20살이에요. 여동생은 남자친구가 있어요? 아니요, 없어요. Sekarang mari kita artikan bersama-sama. Tuan, 이 사람이, 사람 itu orang, i-nya ini ya. 이 사람이, orang ini, 리안 씨 여동생이에요? 이에요? Karena dia iyeyo di sini menanyakan bentuk pertanyaan, maka nadanya ditinggikan pada akhir kalimat. 이 사람이 리안 씨 여동생이에요? Karena dia bentuknya pertanyaan ya teman-teman. Di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajarinya. 이 사람이 리한 씨 여동생이에요? Apakah orang ini adik perempuan Rihan? 여동생, adik perempuan? 네, 맞아요. Ya, benar. 제 여동생이에요. Ini adik perempuan saya. Kenapa di sini menggunakannya J, bukan co? Karena J di sini menunjukkan sebuah kepemilikan. J 여동생이에요. Ini adik perempuan saya. Maka menggunakannya J, bukan 저는 atau 나는. Karena kalau 나는 여동생이에요 adalah artinya saya adik perempuan. 저는 saya adik perempuan. Maka menggunakannya J. 제 여동생이에요. adik perempuan saya. 여동생이 정말 예뻐요. 여동생이 adik perempuannya 정말 itu sangat 예뻐요. 예쁘다. cantik. Wah, adik perempuannya sangat cantik ya. 지금 몇 살이에요? 지금 itu sekarang. 몇 살. 살 ini satuan untuk umur ya. 몇 살이에요? Sekarang adik perempuannya umurnya berapa? 20살이에요. 20 tahun. Kenapa bukan semul? Karena ini pengecualiannya ketika kita mengungkapkan umurnya 20, maka rilnya dihilangkan, langsung saja kita semusal. Pengucapannya semusal, bukan semulsal, tapi semusal ya teman-teman. 20 tahun. 여동생은 남자친구가 있어요? Adik perempuannya 남자친구 ini maksudnya pacar. Kalau kita laki-laki berarti 여자친구, pacarnya. 남자친구가 있어요? Adik perempuannya apakah sudah punya pacar? 아니요, 없어요. Tidak ada. Nah ini OW yang kedua, 외모와 성격, watak dan juga kepenampilan. Pertama, 예쁘다, cantik. 멋있다, ganteng. 키가 크다, tinggi. 키가 작다, kecil atau pendek. 날씬하다, kurus. 뚱뚱하다, gemuk. 재미있다, menyenangkan. 친절하다, baik. 똑똑하다, pintar. 활발하다, aktif. 얌전하다, pendiam. 부지런하다, rajin. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tata bahasa yang kedua, yaitu tata bahasa E. Tata bahasa ini mempunyai berbagai kegunaannya, teman-teman. Yang pertama, E ini digunakan untuk menunjukkan keberadaan benda atau orang. Yang kedua, E digunakan untuk menunjukkan arah pergerakan atau tempat tujuan. Dan yang ketiga, E ini bisa juga dilekatkan pada keterangan waktu. Nah, yang pertama kita bahas dulu
E yang menunjukkan keberadaan benda atau seseorang. E mempunyai arti di saat menunjukkan keberadaan benda atau orang. Contohnya, 책이 책상 위에 있어요. Buku ada di atas meja belajar. Contoh kedua, Rudin 씨가 거실에 없어요. Rudin tidak ada di 거실 itu ruang tamu. Rudin tidak ada di ruang tamu. Jadi E mempunyai arti di ketika menunjukkan keberadaan benda atau orang. Nah, kalau teman-teman dalam kalimat yang tadi menggunakan eso, itu salah. Karena yang benar adalah E, menunjukkan keberadaan benda atau orang. 책이 책상 위에 있어요. Rudin 씨가 거실에 없어요. Nah, yang kedua, E mempunyai arti ke saat menunjukkan arah pergerakan atau tempat tujuan. Contoh, 저는 내일 시장에 가요. Saya besok pergi ke pasar. Contoh yang kedua, Rudin 씨가 사무실에 와요. Rudin datang ke kantor. Jadi, E mempunyai arti ke saat menunjukkan tempat tujuan. Kalau yang tadi kan menunjukkan keberadaan tempat atau orang. Nah, yang kedua ini menunjukkan tempat tujuan. Lalu yang ketiga, E juga bisa dilekatkan dengan keterangan waktu. Nah, kalau E dilekatkan pada keterangan waktu, mempunyai arti pada. 미안해, 친구야. Di E mempunyai arti pada saat melekat dengan keterangan waktu. 예를 들면, contohnya, 저는 1시에 자요. Saya tidur pada jam 1. Contoh lainnya, 나는 saya 매일 setiap hari 아침 8시에 운동해요. Saya setiap hari olahraga pada jam 8 pagi. Jadi, E ini mempunyai arti pada saat dilekatkan pada keterangan waktu. 저는 7시에 일어나요. Saya bangun pada jam 7. Jadi E itu mempunyai berbagai macam kegunaan dan juga arti ya, tergantung dari penggunaannya ya teman-teman. Yang pertama, E itu bisa mempunyai arti di saat menunjukkan keberadaan tempat atau orang. E juga bisa mempunyai arti ke saat menunjukkan tempat tujuan atau arah pergerakan. Yang ketiga itu E juga bisa diartikan pada saat melekat dengan keterangan waktu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi terakhir pada kelas bahasa Korea bab 9 ini, yaitu kita akan membahas tentang munhwa, budaya. Nah, judulnya 높임말과 반말. 높임말 itu bahasa sopan, dan 반말 itu bahasa sehari-hari, bahasa casual ya, bahasa percakapan sehari-hari. Atau informal juga boleh lah. Nanti gambarnya akan muncul di bawah layar, lalu per paragraf akan kita artikan. Kalimatnya akan muncul di atas kiri saya. Biar teman-teman bisa mengikuti ya. Soalnya kemarin saya dikomplain terus karena terlalu cepat dan teman-teman tidak bisa mengikuti penjelasan saya. Nah, sekarang kita jelaskan per paragraf, per kosakata. 한국 거에는, pertama-tama saya akan bacakan dulu satu paragraf ya teman-teman. 한국어에는 높임말과 반말이 있습니다. 한국어에는, kan pada 한국어 itu bahasa Korea. Jadi pada bahasa Korea atau di dalam bahasa Korea, 한국어에는 높임말과 반말이 있습니다. 있습니다 ada banmal dan juga 높임말. Ada bahasa yang sehari-hari, ada juga bahasa yang formal, bahasa yang halus atau bahasa yang sopan. 한국어에는 높임말과 반말이 있습니다. Dalam bahasa Korea itu ada bahasa yang sehari-hari, informal, dan juga ada bahasa yang halus, formal. Paragraf kedua, 보통 자신보다 나이가 많은 사람에게는 높임말을 사용합니다. 보통 itu biasanya boda di tengah kalimat bukan melihat, tapi artinya
dibanding atau daripada. 자신보다 dibanding 자신. 자신 itu diri sendiri atau pribadi. Biasanya 자신보다 dibanding diri sendiri. 나이가 많은 사람에게는 에게 itu kepada, 사람 orang, kepada orang yang 나이가 많다. 나이nya umur, 많다nya banyak. Maksudnya umurnya banyak itu tua ya. Jadi kepada orang yang lebih tua, 보다 dibanding diri sendiri, biasanya itu 높임말을 사용합니다. 사용하다 menggunakan 높임말, bahasa yang halus. Jadi kalau mau diartikan, 보통 자신보다 나이가 많은 사람에게는 높임말을 사용합니다. Biasanya menggunakan bahasa yang halus kepada orang yang lebih tua dibanding diri sendiri. Paragraf ketiga. 그리고 kemudian 자신보다 나이가 어린 사람에게는 반말을 사용합니다. 그리고 kemudian 자신보다 dibanding diri sendiri, 나이가 어린 사람에게는, 에게 itu kepada, saramnya orang. Nah, 어린 ini bande dari 나이가 많다. Jadi 어린 itu lebih muda. Kepada orang yang 나이가 어린, lebih muda umurnya dibanding diri sendiri, 반말을 사용합니다. menggunakan bahasa yang informal atau bahasa sehari-hari, bahasa casual. Jadi kalau mau diartikan, kemudian menggunakan bahasa yang lebih sehari-hari, lebih casual kepada orang yang umurnya lebih muda dibanding dengan diri sendiri. 그다음에 하지만, tetapi 자신보다 나이가 어려도, 자신보다 나이가 어려도, 자신 diri sendiri, 보다 dibanding diri sendiri, 나이가 어려도, 나이가 어리 itu umurnya lebih muda, 어려도 itu partikel tata bahasa yang artinya walaupun. Jadi walaupun umurnya muda dibanding diri sendiri, 처음 만난 사람이나 별로 가깝지 않은 사람에게는, 사람에게, 에게nya kan kepada saram orang yang 나이가 어린, umurnya lebih tua, ina itu atau, 처음 만난 사람, saram orang, 처음nya pertama kali, manan bertemu. Jadi orang yang baru pertama kali bertemu, 나이가 어려도, walaupun umurnya lebih muda, 자신보다 dibanding diri sendiri, terus di sini ada 별로 가깝지 않은 사람에게는, kepada orang yang 별로 itu tidak terlalu, 가깝다, jian, tidak terlalu dekat ya. Berarti 별로 가깝지 않은, tidak terlalu dekat. Kepada orang yang tidak terlalu dekat atau orang yang baru pertama kali bertemu, walaupun umurnya lebih muda dibanding diri sendiri, 높임말을 사용하는 것이 좋습니다. 것이 좋다 itu artinya sebaiknya. Tata bahasa ya teman-teman, sebaiknya menggunakan 높임말, bahasa yang halus kepada orang yang tidak terlalu dekat atau orang yang baru pertama kali bertemu, walaupun umurnya lebih muda dibanding diri sendiri. Lalu, paragraf yang terakhir, 한편 자신보다 나이가 많아도, 한편 itu sebaliknya. 한편 sebaliknya, 자신보다 나이가 많아도, 나이가 많다, lebih tua umurnya, aodonya meskipun umurnya lebih tua, 자신보다 dibanding diri sendiri, 아주 가까운 사람에게는, 에게 kepada orang yang aju, sangat, 가까운 dekat, kepada orang yang sangat dekat, walaupun umurnya lebih tua dibanding diri sendiri, dibanding kita itu, 반말을 사용하기도 합니다. Boleh juga menggunakan 반말, bahasa sehari-hari kepada orang yang umurnya lebih tua, kepada orang yang sangat dekat dengan kita walaupun umurnya lebih tua. Nah, sekarang kita lagi melakukan penjelasan mengenai bahasa Korea ya. Nah, sekarang
Nah, sekarang saya akan coba bacakan satu paragraf. Nah, sekarang saya akan coba bacakan penuh ya teman-teman, lalu sambil saya mengartikan. Paragraf pertama, 한국어에는 높임말과 반말이 있습니다. Jadi dalam bahasa Korea itu ada bahasa yang sopan, ada juga bahasa yang casual, sehari-hari ya. Terus, 보통 자신보다 나이가 많은 사람에게는 높임말을 사용합니다. Biasanya itu menggunakan bahasa yang lebih sopan, halus kepada orang yang umurnya lebih tua. 그리고 자신보다 나이가 어린 사람에게는 반말을 사용합니다. Lalu menggunakan bahasa casual kepada orang yang lebih muda dibanding dengan kita. Hajiman, tetapi 자신보다 나이가 어려도 walaupun umurnya lebih muda dari kita, kepada orang yang 처음 아는 사람이나 별로 가깝지 않은 사람에게는 높임말을 사용하는 것이 좋습니다. Tetapi sebaiknya menggunakan bahasa halus sama orang yang baru pertama kali kita bertemu atau orang yang nggak terlalu dekat dengan kita, walaupun umurnya lebih muda dibanding kita. Lalu yang terakhirnya, paragraf terakhir, tetapi 한편 자신보다 나이가 많아도 아주 가까운 사람에게는 반말을 사용하기도 합니다. Tetapi kepada orang yang lebih tua, meskipun dia lebih tua dari kita, boleh menggunakan bahasa banmal kepada orang yang sangat dekat, meskipun umurnya lebih tua. Jadi di Korea itu ya teman-teman, etika dalam berbahasa itu sangat diperhatikan. Walaupun kita umurnya lebih tua dibanding kita, seumpama katakanlah setahun, maka kita itu harus menggunakan bahasa nopimal kepada orang yang lebih tua dari kita, walaupun bedanya cuma 1 tahun. Karena di Korea itu etika sangat dijaga. Tetapi sebaliknya, kepada orang yang dekat, seperti yang dijelaskan tadi, maksudnya itu kepada keluarga sendiri ya, seperti kepada ibu, bapak, kan, kakak, itu kan kita boleh menggunakan bahasa yang banmal, meskipun umurnya lebih tua. Tapi tadi dijelaskan kalau kepada orang yang lebih muda juga, kalau kita baru pertama kali bertemu, itu sebaiknya kita menggunakan bahasa yang sopan. Karena di sini itu ketika baru pertama kali bertemu, kita kan nggak tahu umur. Jadi sebaiknya kita menggunakan bahasa yang sopan ya teman-teman. Nah setelah itu baru kita menanyakan umur. Jadi hal yang pertama yang biasanya ditanyakan pada saat orang Korea itu baru pertama kali bertemu itu bukan nama, melainkan umur. Karena di sini etika itu sangat dijunjung tinggi ya teman-teman. Nah sampai sini pembahasan video kelas bahasa Korea gratis kali ini. Sampai ketemu di kelas bahasa Korea berikutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.